Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para jamaah, para thalabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan juga anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya marilah selalu kita aturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para thalabah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tentang materi pembahasan kita masih berkaitan dengan sholat berjamaah. Di sini dikatakan wahia bijami'in kasirin afdalu minha bijami'in qalilin. Sholat berjamaah dengan jamaah yang banyak itu lebih utama daripada sholat jamaah dengan jamaah yang sedikit. Dan ini berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Maka aksar fahuwa ahabbu ilallah." Jamaah yang banyak itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin dasarnya bahwa sholat jamaah dengan jamaah yang banyak itu lebih utama dibanding dengan sholat jamaah tapi jamaahnya sedikit. Ini poin dasar. Misalkan di kampung kita ada 2 tempat sholat di dalam pelaksanaan sholat jamaah. Dalam keadaan normal maka kita cari atau tempat yang dimana jamaahnya lebih banyak, ya, daripada jamaah yang sedikit. Nah, ini dalam kondisi normal. Nah, nanti ada pengecualian. Jadi secara umum, ya, ketika kita melaksanakan sholat jamaah ada 2 tempat di situ misalkan. Yang satu jamaahnya sedikit, yang satu jamaahnya banyak, maka lebih utama kita mengikuti sholat berjamaah di tempat yang jamaahnya lebih banyak, karena berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa berjamaah dengan jamaah yang banyak itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin dasar. Namun ada pengecualian. Yang pertama, illa linahwi bid'ati imamihi, kecuali, ya, semisal imam dari jamaah yang banyak ini adalah imam yang ahlul bid'ah,
Maka dalam kondisi seperti ini, dengan berjamaah di tempat yang jamaahnya sedikit, yang imamnya bukan ahlul bid'ah, itu lebih utama dibanding berjamaah di masjid atau tempat yang jamaahnya banyak tapi imamnya ahlul bid'ah. Mahwal bid'ah, ya, al bid'ah wa ma ahdasa laisa fi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dijelaskan, ya, anna sholata ma'al jamaah al-kasir afdalu bi kulli halin, bahwa sholat berjamaah dengan jamaah yang banyak itu lebih utama dalam kondisi apapun kecuali halata kauni imamil jami al-kasir dabit atin. Yang pertama, ketika adanya imam dari jamaah yang makmumnya banyak, ini adalah orang-orang yang ahlul bid'ah. Al-murad bid'ah yang dimaksud dengan orang-orang yang ahlul bid'ah adalah allati lam yukaffir murtakibuha, orang yang ketika melakukan perbuatan bid'ah tersebut tidak sampai menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Ya, contohnya kal mujassimati, seperti kaum mujassimah. Siapa kaum mujassimah? Ail qailina bi annahu ta'ala jismun, yakni mereka-mereka yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki jisim, memiliki bentuk. Ya, nah ini orang-orang ahlul bid'ah menisbatkan Allah dengan bentuk. Contoh, Allah itu duduk di singgasana arsy dengan kondisi duduk, betul-betul duduk di arsy-nya. Berarti kan menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu ahlul bid'ah, ya. Ya, jadi bukan ahlul bid'ah yang dimaksud di sini seperti yang dituduhkan kebanyakan dari kaum-kaum yang tidak suka dengan amalia kita, ya, karena di dalam mazhab Syafi'i bid'ah itu dibagi menjadi 5. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah makruhah. Jadi semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi belum tentu semuanya adalah hal yang tidak baik. Sholat tarawih dilakukan dengan cara berjamaah, Nabi tidak pernah melakukan dan Nabi juga tidak pernah mengajarkan. Yang pertama kali melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah yakni di era Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Nabi tidak memerintahkan dan tidak pernah melakukan sholat tarawih dengan cara berjamaah. Azan Jumat 2 kali, zaman Nabi cuma sekali. Ketika di zaman Sayyidina Umar, azan Jumat sebanyak 2 kali. Ya, pencatatan pembukuan Al-Quran. Al-Quran dijadikan kitab mushaf yang sekarang kita baca tuh. Zaman Nabi Al-Quran itu tidak dibukukan, tapi dihafal di kepala-kepala para sahabat. Ya, baru di era Sayyidina Utsman ibn al-Affan Al-Quran dibukukan, dikumpulkan semua para sahabat-sahabat yang hafal Quran, kemudian dicatat, dibukukan dijadikan satu, namanya Proses Utsmani. Di situ belum ada titiknya, belum ada harokatnya, antara ba, ta, sa gak ada bedanya, udah begitu doang. Ya, awal era adanya harokat, awal era adanya titik itu di era-era setelah sahabat.
adanya ilmu tajwid, cara baca Al-Quran itu juga bukan di era Nabi dan bukan di era sahabat. Banyak ya hal-hal yang di zaman Nabi tidak ada, tapi kalau di situ tidak bertentangan Al-Quran dan hadis Nabi dan justru malah mengangkat nilai-nilai keislaman, ya bagus. Contoh, adanya pendidikan formal SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Zaman Nabi tidak ada sistem pendidikan seperti itu. Yang ada pada zaman Nabi, orang berpendidikan ya Nabi yang ngajarin kayak begini nih, ngadain halal. Gak ada sekolah tingkat dasar, tingkat SMP menengah. Zaman Nabi cara pendidikannya ya seperti itu. Tapi zaman sekarang era sudah modern, ada sistem pendidikan digital. Zaman Nabi gak ada. Ya, jadi hal-hal yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW belum tentu semuanya tidak baik selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua tempat di kampung kita, ya, yang satu jamaahnya penuh masjidnya, yang satu jamaahnya sedikit. Tapi yang di jamaahnya penuh ini imamnya orang ahlul bid'ah. Siapa? Yakni orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa ya merusak akidah, walaupun tidak sampai orang tersebut dihukumi kufur. Contohnya tadi orang-orang yang mengatakan Allah itu memiliki bentuk. Makin kafal tapi kalau pelakunya ya imamnya ini orang-orang yang melakukan perbuatan yang bisa menjadikan dia kufur, ya bukan hanya kita tidak memilih ke dia berjamaah dengan dia, hukumnya tidak sah. Contohnya kamu kiril ba'si wal hasyr, orang-orang yang mengingkari atas adanya hari kebangkitan dan hari kita dikumpulkan yaumul mahsyar. Orang gak percaya surga, orang gak percaya neraka. Nah ini kalau jadi imam gak sah sholat kita, karena iktikad keyakinan dia ini menjadikan dia keluar dari Islam. Ya, tapi kalau hanya sekedar ahlul bid'ah sah, tapi lebih afdal kita jangan jamaah ke orang seperti itu. Ya, jadi poin awal ketika ada dua tempat pelaksanaan sholat jamaah, yang satu banyak, yang satu sedikit, maka lebih utama kita ikut berjamaah dengan tempat yang jamaahnya banyak daripada tempat yang jamaahnya sedikit. Kecuali ketika di tempat yang jamaahnya banyak ini imamnya ahlul bid'ah, maka yang utama kita berjamaah ke tempat yang jamaahnya sedikit, yang imamnya bukan ahlul bid'ah. Contohnya lagi kaum mufidin, seperti halnya juga kita ya di tempat yang jamaahnya banyak tapi imamnya imam Rafidi, litamsilil ladzi al-bid'ah wa misluhu asy-syi'i. Siapa imam Rafidi itu? Yaitu orang-orang yang beraliran Syiah. Ya, Syiah ini secara global dibagi menjadi tiga, yakni ada Zaidiyah, kemudian ada Al-Ghulat, ya, dan yang ketiga adalah Syiah Imamiyah. Jadi Syiah juga dibagi menjadi beberapa firqah atau golongan-golongan. Ya, ada Ghulat, ada Zaidiyah, ada juga Syiah Imamiyah. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah ini tidak menganggap mereka orang yang keluar dari Islam.
jamaah sama dia tetap sah, tapi lebih utama kita berjamaah dengan imam yang alirannya sama dengan kita. Gitu. Jadi cuma hanya sekedar keutamaan, tidak sampai kita mengatakan dia keluar dari Islam. Jadi orang-orang Syiah itu tetap orang-orang ahlul qiblah yang sama dengan kita, Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, cuma berbeda di dalam masalah cabang-cabang di dalam agama. Pokoknya sama dalam cara tata cara sholatnya, mereka dengan cara tidak sedang namanya diluruskan. Tapi kita tidak boleh mengkafirkan mereka, ya, karena mereka ya termasuk orang-orang ahlul qiblah yang kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Bahkan dikatakan di dalam kitab Al-Mawaqif Asy-Syiah Isnani wa Isyruna, bahwa Syiah itu ada 22 firqah, golongan. Mereka menyalahkan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Usuluhum salah, sedangkan pokok-pokok daripada orang-orang Syiah itu ada 3 golongan. Yang pertama gulat, Zaidiyah, wa Imamiyah, wa amal gulat fasamaniyah ta'asyara. Nah, gulat juga ini dibagi menjadi 8 golongan. Jadi sama kayak kita. Kayak kita ada tuh yang namanya Wahabi. Nah, di daerah nanti ada lagi di mana alirannya Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, ya. Itu kan lingkaran ahli sunnah wal jamaah. Jadi secara global Islam secara aliran kan ada 2, ahli sunnah wal jamaah sama Syiah. Ahli sunnah wal jamaah ya mereka yang mengikuti 4 mazhab. Syiah mereka yang mengikuti Imam Ali, karena mereka lebih mengedepankan pada Imam Ali. Ya, bahkan salah satu fatwa dari Ali Humaini itu haram, nggak boleh orang-orang Syiah menghina para sahabat-sahabat Nabi. Jadi emang ada sebagian orang-orang Syiah yang ekstrim, mereka mengkufurkan sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, bahkan Ummul Mukminin, istri Nabi Aisyah. Itu dikatakan mereka orang-orang yang kufur. Kenapa? Ya karena alasan mereka, para sahabat-sahabat Nabi ini mengambil haknya Sayyidina Ali sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Ya, menurut mereka bahwa Nabi itu sudah berwasiat setelah sepeninggalanku yang meneruskan kepemimpinan Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali itu yang mantu Nabi, yang keponakan Nabi. Tapi setelah Nabi meninggal, yang diangkat menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau kata mereka nih, kalau baca bukunya, jadi ketika Sayyidina Ali, Fatimah Zahra sedang sibuk mengurusi pemakaman Nabi, nah para sahabat-sahabat ternyata mereka melakukan pemilihan pengganti pemimpin dari Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka benci ya sebagian, tapi nggak semuanya. Dan kita tidak boleh mengkufurkan mereka. Ya, mereka tetap saudara seiman dengan kita. Apalagi mereka yang paling depan membela Palestina, ya paling depan memusuhi Israel. Nah, kita harus dukung minimal dengan doa, walaupun secara dasar-dasar atau secara cabang-cabang dalam agama banyak perbedaan dengan kita tetap saling menghormati dan menyayangi karena kita sama-sama umat Muslim. Jadi tidak sampai kufur. Imamnya orang Syiah, jamaahnya banyak. Kemudian ada sebelah imamnya orang kita, jamaahnya sedikit, ya pilih yang imamnya orang kita yang jamaahnya sedikit daripada kita bermakmum dengan imamnya orang Syiah walaupun jamaahnya banyak. Karena beda di dalam cara beribadah.
ibadahnya. Kalau kita paksa ikut dia, ya sah. Itu ya, paham? Kemudian lagi, kecuali imamnya adalah imam yang ahli fasik, al-fusya, orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan dosa walaupun kecil, tapi dilakukan secara terang-terangan tanpa merasa malu dia melakukan perbuatan fasik, ya, suka buka aurat atau suka ngomongin orang, gak bisa menjaga harga dirinya, ya, menjatuhkan harga dirinya walaupun dia pengikutnya banyak, jamaahnya banyak ketika sholat, tapi kalau imamnya ahlul fasik, orang-orang fasik, kita lebih utama berjamaah dengan makmum yang sedikit tapi imamnya bukan ahlul fasik, ya. Walau bimujarrad tuhmah, ya, walaupun penilaian fasiknya kita kepada orang tadi ini hanya sekedar prasangka, ya, prasangka yang kuat dengan kita melihat kesehariannya. Maka aku jamaah balil-infirat afdal. Maka dalam kasus seperti ini, sholat dengan jamaah yang sedikit, bahkan sholat sendiri itu lebih utama daripada kita bermakmum dengan imam yang pertama ahlul bid'ah, yang kedua imamnya beda aliran sama kita, yang ketiga imamnya ahlul fasik, yang keempat imamnya apa, ya, ya, yang keempat, yang ketiga ini, ya, tiga. Walaupun jamaahnya sedikit, kita milih yang jamaahnya sedikit, bahkan sholat sendiri lebih utama. Jangan kita datang nih kemana, terus kita sholat ternyata imamnya orang Syiah, ya, atau tidak sepemahaman dengan kita. Jamaah kalau kita paksakan tetap sah, tapi Anda sholat sendiri itu lebih utama. Atau Anda bikin golongan jamaah lagi walaupun jamaahnya sedikit. Paham ini, ya, cara di dalam kita melakukan sholat berjamaah. Jadi poin dasarnya, jamaah yang banyak itu lebih utama daripada berjamaah yang sedikit, karena jamaah yang banyak itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ketika jamaahnya yang banyak, imamnya ahlul bid'ah, imamnya orang Syiah, imamnya ahlul fasik, maka kita berjamaah dengan makmum yang sedikit itu lebih utama, bahkan sholat sendiri itu lebih utama. Kada qala Syekhuna Tabani Syekh Zakaria rahimahullah ta'ala, wa kadza law kana la ya'taqidu wujuba ba'dil arkan aw syurut in ata biha li'annahu yuqsadu biha an-nafliyah wa huwa qibdilun indana. Begitu juga ketika imamnya tidak meyakini, ya, atas wajibnya sebagian dari rukun-rukun sholat atau syarat-syarat sholat, ya, berarti berimam dengan imam yang mazhabnya lain dengan kita, ya. Imam yang tidak meyakini sebagian dari rukun-rukun sholat atau syarat-syarat sholat. Ya, dalam dikatakan, wa kadzalika as-shalah ma'al aqal jamaah, bahwa sholat dengan jamaah yang sedikit itu lebih utama daripada, ya, dengan jamaah yang banyak tapi imamnya memiliki keyakinan atas tidak wajibnya sebagian dari rukun-rukun sholat atau syarat-syarat sholat. Bahkan
ma'al infirad afdal, bahkan dikatakan sholat sendiri itu lebih utama daripada kita berjamaah, walaupun jamaahnya banyak tapi dengan imam yang tidak meyakini sebagian dari rukun-rukun sholat. Contohnya imam yang bermadhab Hanafi, ya, la ya'taqidu wujubal arkan li'annahu la ya'taqidu wujubal basmalah. Nah, ini yang sering terjadi. Di dalam madhab Hanafi, bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka membaca bismillah di dalam sholat ya bukan bagian daripada rukun sholat. Karena bismillah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Tapi di dalam madhab Syafi'i tadi, baca Fatihah itu termasuk rukun daripada sholat. Nah, bismillah itu sebagian daripada surat Al-Fatihah. Maka ketika sholat tidak baca bismillah, otomatis Fatihahnya belum sempurna. Kalau Fatihahnya belum sempurna, berarti rukunnya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Ya, jadi kita misalkan bermakmum dengan imam yang meyakini bismillah itu bukan bagian daripada Fatihah, maka lebih baik kita tidak bermakmum dengannya walaupun jamaahnya banyak. Maka kita memilih kepada imam yang membaca bismillah dan meyakini bismillah bagian dari Fatihah walaupun jamaahnya sedikit. Kita kan sholat sendiri itu lebih utama. Ya, sholat sendiri lebih utama. Tapi bagaimana Pak Ustaz kalau saya tetap berjamaah dengannya? Ya sah, ya sah tetap, ya, karena bagi mereka hal tersebut bukan termasuk dari rukun. Ya, walaupun si imamnya ya membaca bismillah misalkan, tetap lebih utama kita tidak berjamaah dengannya walaupun baca bismillah, karena keyakinan dia bismillah bukan bagian Fatihah walaupun secara lisan dia baca, yang dinilai keyakinannya. Kenapa li'annahu yuqsadu biha an-nafilah? Karena dia membaca bismillah hanya tujuan kesunahan. Jadi sunnah baca Fatihah itu didahului dengan bismillah menurut mazhab Abi Hanifah. Ya, bahwa sedangkan menurut kita ketika tidak membaca Fatihah itu bisa membatalkan daripada sholat. Paham ya? Yang keempat, ya, lebih baik bermakmum dengan berjamaah dengan jamaah yang sedikit daripada dengan jamaah yang banyak ketika berbeda aliran mazhab yang meyakini sebagian dari rukun-rukun sholat itu bukan hal yang wajib dari keyakinan kita. Contoh lagi, ya, Allah ya'taqidu wujub ba'di syurut indana, atau mereka tidak meyakini atas kewajiban sebagian syarat di dalam pendapat kita. Contohnya kastiqbali ainil qiblah indal Hanafi, ya, kastiqbali ainil qiblah indal Hanafi wa innahu laysa syartin bal syartu indal istiqbal jihah. Nah, di dalam mazhab Syafi'i sholat menghadap kiblat itu merupakan syarat di dalam pelaksanaan sholat. Jadi yang dimaksud dengan kiblat itu ainnya itu apa? Bentuknya. Ya, jadi betul-betul kalau sholat itu harus diukur arah kiblat kemana betul-betul, bukan hanya sekedar posisi. Nah, di dalam mazhab Abu Hanifah yang penting posisi kita ke arah kiblat, entah melenceng dikit, entah melenceng kanan, entah melenceng kiri, sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu harus betul-betul ainul jihah,
Jadi betul-betul menghadapnya kalau diukur benar-benar lurus mentok. Nah, ini dalam Syafi'i. Ya makanya ada yang namanya kompas bagaimana biar tempat imam ketika kita sholat itu betul-betul menghadap ke Ainul Qiblah. Nah, Ainul Qiblah itu maksudnya ketika diukur lurus mentok dengan kiblat. Nah, kalau madzhab Abu Hanifah itu kan disyaratkan yang penting arah kiblat, agak melenceng dikit kanan, melenceng dikit itu gak apa-apa. Ya, itu perbedaan. Ya, di dalam masalah syarat, di dalam sahnya sholat. Begitu juga contohnya di dalam madzhab Syafi'i, kasar terima baina surah wa inda Imam Ahmad. Ya, dalam madzhab Imam Ahmad ada Syafi'i bahwa menutup aurat bagi laki-laki, ya auratnya ini ketika sholat yang wajib ditutup adalah ma baina surah wa rubah, antara pusar dan kul. Di madzhab kita harus ditutup tuh dari pusar ke bawah sampai lutut ke bawah. Namun di dalam madzhab lain bal syarat indahu satu sawaini faqat. Nah, syarat di dalam madzhab Imam Ahmad, ya, di dalam yang wajib untuk ditutupi aurat laki-laki ya sholat itu cuma 2 kemaluan. Jadi dalam madzhab Imam Ahmad ini perlu dipahami ya, aurat laki-laki yang wajib ditutup itu 2 kemaluan. Jadi kalau ente keluar jalan-jalan bersempak, menurut Imam Ahmad udah menutup aurat. Ya, tapi kalau menurut Syafi'i minimal pusat sampai lutut. Dalam madzhab Imam Ahmad auratnya laki-laki itu 2 kemaluan depan, kemaluan belakang. Nah, berarti pakai sepak doang, nah itu sudah termasuk menutup. Nah, ini kan perbedaan di dalam masalah penentuan seperti itu. Nah, lebih utama kita berjamaah dengan imam yang satu server dengan kita, yang sama dengan kita walaupun jamaahnya sedikit, daripada kita bermakmum dengan imam yang jamaahnya banyak tapi berbeda dengan kita. Intinya di situ poinnya, ya, pahami ya. Kemudian awqanal qalil di masjidin mutayakinin hilla ardihi aw malibanihi, atau adanya masjid yang jamaahnya sedikit, ini sudah dipastikan hilli ardihi, tanahnya yang didapat betul-betul dengan cara yang halal, diyakini tentang kehalalan tanah tersebut, bukan tanah sengketa. Tanah sengketa dijadiin masjid, ya sah-sah saja. Tapi kalau kita tahu itu tanahnya sengketa, ini tanahnya betul-betul wakaf asli, ya, maka lebih utama kita sholat di tempat yang memang keyakinan, kepastian tanahnya betul-betul halal, dibanding di masjid yang tanahnya ya secara hukum masih belum jelas, walaupun di situ jamaahnya banyak misalnya seperti itu. Atau bangunannya jelas-jelas kehalalannya walaupun sedikit, yang satu megah jamaahnya banyak tapi duit dari bangunannya ini gak jelas, ya, status dari duit bangunannya ini didapat dari duit yang gak jelas, kayak pejabat bangun masjid cukup gede, duitnya boleh korupsi, jamaahnya ramai. Nah, kita lebih pilih di masjid yang rewat tapi betul-betul pembangunannya ini dari duit yang halal, karena berkaitan dengan ibadah kita. Walaupun di situ jamaahnya banyak tapi bangunannya misalkan hasil uang yang gak jelas, lebih utama kita berjamaah di tempat yang walaupun bangunannya jelek dan jamaahnya sedikit tapi hasilnya betul-betul dari barang yang halal. Au taqattuli masjidin qaribin au ba'idin minha ayal jamaah bi baitihi indahu liqaunihi imamahu
atau dengan sebab ya tidak hadirnya engkau baik di masjid yang dekat atau di masjid yang jauh dari melakukan berjamaah ya, sehingga masjid tersebut menjadi sepi karena posisi Anda menjadi imam. Contohnya misalkan ada tokoh yang memang berpengaruh, dia ini ya berjamaah di musola atau di masjid tertentu. Nah kalau dia nggak datang di masjid sepi, tapi kalau dia datang jamaahnya ada, walaupun 2, 3, 4 orang, di sana jamaahnya puluhan bahkan ratusan nih, dia tetap diutamakan untuk jamaah di sana daripada dia milih di jamaah masjid yang banyak, karena dia ini dibutuhkan di masjid yang sedikit. Kalau dia ikut ke sana bubar di situ. Maka bagi dia ini lebih utama di masjid yang jamaahnya sedikit, karena dengan kehadirannya dia ada jamaah di tempat tersebut walaupun sedikit. Ya, ini udah dia dibutuhkan di situ, jamaahnya sedikit, ya murid mau di sana aja jamaahnya banyak, bubar kalian itu masjid dalam sholat ya, murid karena jamaahnya sedikit. Justru dengan dia tidak hadir, ini bisa terjadinya tidak ada jamaah tempat masjid tersebut, maka dia diutamakan untuk di tempat yang sedikit jamaahnya, sehingga adanya sholat berjamaah karena dia dibutuhkan. Oh ya, nas min nurihi faqala jami' fi dzalika afdal min katsirin fi ghairihi. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini, berjamaah di tempat yang jamaahnya sedikit itu lebih utama daripada berjamaah di tempat yang jamaahnya membludak atau banyak, tapi dengan alasan-alasan seperti tadi. Bahkan berbahasa baru annal infirad bil mu'attal bil muta'attil an salabihi bi babi afdal. Bahkan salat sendiri ya dengan sebab dia ya datang ke tempat tersebut ini lebih utama daripada dia berjamaah di masjid yang ramai. Contohnya kan dekat nih. Jadi kalau kalau agak di sini ya ke sono semua, terus di sini ada sendiri, lebih utama ada di sini sholat sendiri dalam rangka untuk menghidupkan satu musola atau masjid daripada ke sono semuanya. Jadi dibagi juga ya, paham ini di dalam aturan-aturan dari sholat berjamaah. Poin pertama, jamaah banyak itu lebih disukai Allah, lebih dicintai Allah, dan lebih utama daripada berjamaah di tempat yang sedikit. Nah, kemudian ada pengecualian. Imam yang gak sama kita, imamnya kurang akhlaknya, nah itu lebih utama kita tidak bermakmum dengan orang-orang seperti itu. Makanya penting di masjid-masjid, musola-musola ya ditetapkan imam sholat 5 waktu ya, imam sholat 5 waktu. Agar apa? Agar kedisiplinan dalam berjamaah, sehingga jamaahnya juga nggak mamang, jamaahnya nggak ragu. Kalau imamnya gonta-ganti ragu, wah imamnya dia kayaknya dia mau juga bisa buat tuh dalam saat tadinya ini sholatnya gak khusyuk, yang dia mau maju yang akhirnya yang gak bisa maju, akhirnya makmumnya grundel sholatnya. Baca fatihahnya berantakan, baca fatihahnya gak bener tuh, akhirnya sholat kita terganggu ya, tidak dapat kekhusyuan. Maka penting ya untuk bagaimana menetapkan ya imam-imam di dalam masjid-masjid atau musola-musola
agar ya jamaah-jamaah yang melakukan sholat berjamaah di situ khusyuk, tenang di dalam melaksanakannya. Nah, ini penting untuk dipahami. Ya mudah-mudahan ya bisa dipahami. Terakhir bahwa setelah sholat isya nanti ada undangan dari Bapak Jidilah ya di kediaman yang sana ya. Tahu ya kemana ya? Tahu ya, habis isya acara haul mertuanya ya, nanti kita jamaah mushola ya diundang habis isya acara haul ya di kediaman Bapak Haji Dila ya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.